Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Saya membuat video ini tepat beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau benar-benar kita adalah manusia baik, izinkan saya dulu deh untuk memohon maaf kepada kamu kalau saya ada salah kata di masa lalu. Mohon maaf ya. Sekarang yuk kita awali hari yang baru ini. Apapun keyakinan kamu, siapapun kamu, yuk kita tuliskan di komentar sebuah kata-kata yang indah untuk dibaca. Yaitu kita doakan semoga semua orang-orang yang ada di sekitar kita semakin berbahagia dan semakin dekat dengan kedamaian hati. Doakan dong orang-orang di sekitar kamu dengan doa terbaik. Bebas, silahkan kamu tulis di komentar ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya membuat video atau audio ini tepat setelah Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, apapun keyakinanmu, bahkan kapanpun kamu menonton video ini, saya ucapkan dulu mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kalau saya punya kesalahan dalam ucapan di masa lalu, kamu sebagai sahabat baik yang sangat saya cintai, mau memaafkan saya dengan tulus. Amin. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal Hari Raya Idul Fitri, ada sebuah topik yang insya Allah seizin Tuhan bisa banget merubah hidup kamu kalau kita bareng-bareng nih mau sama-sama merenungkan. Menarik? Menarik banget. Ya udah, sekarang langsung aja kita berimajinasi. Bener, saya akan langsung memaksa kamu untuk berimajinasi di hari ini. Tapi tenang aja, imajinasi yang akan kita lakukan di hari ini bukan sembarangan, apalagi yang jelek-jelek. Anehnya, apa yang akan kita bayangkan di hari ini bisa langsung menampar hidup kamu. Gak percaya? Ayo, kita langsung aja ya. Yuk. Jadi gini. Kemarin ketika saya sedang bersilaturahmi, seperti halnya yang biasa dilakukan banyak orang ketika hari raya ya, saya sedang memakan sebuah makanan yang enak banget. Nah, ini boleh nih, kalau kamu juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, tolong tuliskan di komentar deh, makanan apa yang paling kamu sering banget makan ketika hari raya. Ini boleh nih, biar seru. Kalau saya, kemarin ketika saya lagi makan bersilaturahmi, ada satu makanan yang saya suka banget, yaitu opor ayam ditambah emping. Wah, ini menarik nih. Kita bahas makanan kayaknya pas banget, terutama kalau kamu baru aja mulai kerja di hari ini. Makanan yang saya makan itu sederhana, emping dan opor ayam. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ketika saya memakan sebuah makanan yang bernama emping, saya langsung terinspirasi untuk memberikan sebuah pengalaman hidup saya yang insya Allah bisa menampar dan merubah hidup kamu. Gini, sekarang yuk kita bayangin bersama-sama emping. Kalau kamu nggak tahu emping, mungkin bisa cari di Google. Emping itu adalah makanan semacam kerupuk ya, yang berasal dari melinjo yang dipukul, kemudian diramu sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk keripik yang sangat gurih dan lezat. Nah, emping ini, itu sebenarnya adalah sebuah makanan yang paling kasihan. Bener, saya ulangi, emping adalah sebuah makanan yang paling kasihan. Sadar nggak? Loh mas, sebentar deh. Kan emping itu enak mas. Saya juga suka makan emping. Tapi kenapa kok malah mas Aryan bilang emping itu seolah-olah makanan yang paling kasihan? Wah, nggak masuk akal nih. Kenapa mas? Gini, kalau dipikir-pikir,
Banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang yang kamu sayang, atau celakanya maaf ya, diri kamu sendiri, yang sampai detik ini dilarang makan emping, karena ternyata emping itu katanya bisa mendatangkan penyakit. Ayo, coba. Sekarang jawab dalam hati jujur ya. Apakah betul di dalam diri kamu pernah ada sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa emping itu nggak boleh dimakan? Kenapa? Karena kalau makan emping nanti jadi asam urat. Kalau makan emping nanti jadi kolesterol. Pernah dengar pembicaraan seperti itu? Nah, ini maksud saya. Ini menarik nih. Tolong dengerin. Emping itu sebenarnya adalah sebuah makanan lezat yang paling sering disalahkan. Kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang mengatakan emping itu sumber penyakit, itu benar. Tapi juga salah. Sekarang kita pikirin emping baik-baik. Saya ingin memberikan kamu sebuah ilmu yang berharga. Tolong disimak. Emping itu tidak bisa memberikan penyakit. Saya ulangi, emping itu tidak akan pernah bisa memberikan penyakit. Yang membuat emping itu jadi memberikan penyakit bukan empingnya, tapi orang yang makan. Saya ulangi ya, ini menarik nih. Saya bahas dulu sampai sini supaya kamu jelas, tolong disimak. Emping itu tidak akan pernah bisa mendatangkan penyakit. Yang membuat emping itu mendatangkan penyakit bukan empingnya, tapi orang yang makan. Loh iya toh? Kalau emping itu cuma dimakan sedikit, dia tidak akan mendatangkan penyakit apa-apa. Tapi yang membuat orang setelah makan emping jadi terserang penyakit apapun, itu karena dia makan emping tersebut dalam jumlah yang melampaui batas. Betul nggak? Coba sekarang, kalau ada orang yang kamu kenal di sekitar kamu yang dokter, atau papa mama dokter, atau mungkin dirimu sendiri dokter, bener kan ucapan saya? Emping itu sebenarnya makanan yang tidak salah apa-apa, tapi sering banget dijadikan suatu hal yang disalahkan terus, terutama ketika hari raya nih, karena konon katanya emping itu adalah makanan yang berbahaya. Iya kan? Padahal kenyataannya emping itu justru makanan yang melengkapi makanan lain. Lezatnya bukan main dan tidak berbahaya. Nah, ini dia nih. Sadar gak sih kalau emping yang kita bahas hari ini itu sama seperti diri kita sendiri? Sadar gak? Coba, saya ingin kamu menampar dirimu sendiri dengan kata-kata saya ya. Tolong renungkan perkataan saya berikut ini baik-baik. Kadang-kadang kita itu seringkali menyalahkan orang lain atas suatu hal yang sebenarnya salah kita sendiri. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita merasa bahwa hidup kita tuh lebih enak gitu, dibandingkan kita mengakui bahwa semua ini salah kita sendiri. Iya kan? Coba, sekarang pikirin masalah apa yang paling sering atau pernah kamu alami dan membuat kamu jadi sakit banget dalam hidup. Sekarang kalau saya ingin kamu jujur untuk mengakui, bisa nggak untuk saat ini juga kamu mengakui bahwa masalah itu terjadi karena murni juga karena salah kamu? Bisa nggak mengakui? Berat ya? Kenapa? Karena secara jujur, emang lebih enak nyalahin orang lain kan? Karena kalau secara jujur, lebih gampang kita nunjuk sana, nunjuk sini, cari kambing hitam, daripada merenungi diri, bisa jadi, ini salah saya sendiri, Mas. Iya kan? Coba. Mas, saya itu bingung, kenapa saya dapat pasangan salah terus? Saya itu, Mas, adalah orang yang terkutuk nih, gak diberkahi Tuhan. Saya tuh salah apa sih, Tuhan jahat banget sama saya? Pernah kamu berkata seperti itu? Sebentar deh. Kamu sadar nggak sih ketika diri kamu mengatakan seperti itu adalah doa loh. Sadar nggak kebanyakan di antara kita secara tidak sadar sering mendoakan diri sendiri loh dengan doa yang buruk-buruk. Saya ulangi, sadar nggak sih kita selama ini sering kali secara sadar atau tidak sadar mendoakan diri sendiri dengan doa yang buruk-buruk. Ya contohnya kayak tadi, Mas saya ini udah capek-capek loh Mas ikut tes CPNS nggak pernah lulus, Mas. Saya tuh kenapa sih kok jadi orang bodoh banget, sial banget? Kenapa sih, Mas? Kok saya ini gini banget nasibnya sial? Hey, sadar gak itu doa? Nggak, serius nih, saya pengen nyadarin kamu.
Sadar nggak setiap keluhan, kata-kata buruk yang kamu ucapkan ketika ada halangan sekecil apapun terjadi, itu doa loh. Nah, sadar gak sih kalau filosofi emping yang saya katakan tadi kan mirip hidup kita ya? Iya nggak? Kita secara tidak sadar menciptakan penyakit kita sendiri. Sesudah itu kita salahin emping deh. Iya kan? Kita secara tidak sadar menciptakan kesialan dalam hidup kita sendiri. Ngedoain diri kita dengan doa yang buruk-buruk sendiri. Begitu kejadian yang buruk-buruk, kita nyalain Tuhan deh. Iya kan? Kita nyalain presiden deh. Nyalain gubernur. Nyalain wali kota. Nyalain Pak RT, Pak RW. Nyalain Papa Mama. Nyalain pasangan. Nyalain Aryan Surya. Wow. Aduh. Iya nggak? Kalau sekarang diri kamu sudah mulai sedikit tersenyum, berarti apa yang saya katakan ini benar. Dan bisa jadi, maaf, apa yang kamu alami, itu yang saya ceritakan tadi. Dirimu lebih gampang menyalahkan orang lain, padahal dalam lubuk hati yang terdalam tahu bahwa ini juga ada loh mas, kesalahan saya di dalamnya. Iya kan? Coba renungin deh. Pikirkan perkataan saya. Bener banget. Nah sekarang, coba saya ingin setelah kamu menonton video ini, di menit ini sekarang juga, coba kamu bisa gak untuk sekedar menjalani hidup lebih santai dikit? Bener, saya nggak salah ngomong ini. Bisa nggak sih untuk saat ini kamu tuh santai dikit dong? Halo? Hai? Tolong santai dikit. Gak usah buru-buru cari alasan siapa yang harus saya salahin ya atas ini semua. Ketika kamu menghadapi hidup, terus ada halangan, apapun bentuk halangan yang terjadi di depan mata kamu, nggak perlu deh buru-buru nyari siapa yang bisa kamu salahin, nggak perlu. Kenapa sih? Kenapa ya? Kayaknya kita tuh kalau nggak nyari seseorang yang bisa kita salahin tuh kayaknya nggak enak. Bener nggak? Coba. Sekarang kita pikirin masalah apa dulu nih? Masalah asmara nih paling sering nih. Kita mendapatkan seseorang pasangan yang ngaco kelakuannya, yang salah gitu. Entah dia selingkuh, entah dia super cuek. Kayaknya asik gitu ya, kalau kita setelah disakiti terus langsung nyalahin dia gitu. Iya nggak? Iya kan? Apalagi bagi kamu nih, maaf nih, yang setelah mungkin menghadapi banyak cobaan dalam karir terus kok di PHK gitu ya. Kayaknya pengen banget buru-buru nyalahin perusahaan, nyalahin atasan kamu. Iya nggak sih? Apapun yang bisa kita salahin, kayaknya itu seolah-olah meringankan beban hidup kita. Gitu ya. Padahal sadar gak sih? Semakin kita menyalahkan seseorang atau sesuatu, itu yang paling sial sebenarnya diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita nyalahin orang lain, ibarat kata kita ngelempar sampah. Kalau orang ngelempar sampah, siapa yang paling bau? Yang dilempar atau yang melempar? Jawab. Siapa yang paling bau ketika ada peristiwa orang melempar sampah? Yang dilemparkah atau yang melemparkah? Jelas yang paling bau yang melempar. Kenapa? Karena dia megang sampah kan? Iya nggak? Bukankah itu sama seperti hidup kita? Kita itu seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, padahal itu kan menambah parah keadaan. Karena ketika kita mengatakan sebuah hal yang bersifat mengeluh, itu doa loh. Halo? Saya sadarin lagi ya, ketika kita mengatakan suatu hal yang bersifat mengeluh, itu doa. Sekarang ayo kita pakai filosofi emping ini. Kalau memang kamu belum ada penyakit bawaan apapun, masih sehat, makanlah emping, tapi jangan banyak-banyak. Sama seperti hidup kita. Kalau kita menghadapi halangan apapun, mau sedikit mungkin marah, oke lah. Tapi gak usah lah sampai keterusan ngeluh. Ekspresikan rasa kesel boleh manusiawi, tapi gak usah ngeluh gitu loh. Mungkin sekedar astagfirullah, atau mungkin narik nafas, atau mungkin ya sekedar teriak, mengekspresikan diri gitu ya. Tapi gak usah pakai keluhan, itu gak apa-apa. Bisa gak kamu pakai filosofi emping ini dalam hidup kamu? Bisa nggak mulai detik ini, selepas kamu menonton video ini, gak usah deh mengekspresikan diri dengan cari seseorang atau sesuatu yang bisa kita salahkan, gak usah. Bisa? Kalau bisa, berarti kamu adalah sahabat pagar kehidupan yang luar biasa.
Dan kamu adalah saudara saya, sahabat baik yang paling saya cintai. Karena emang bener ya, nggak gampang loh. Nggak gampang jadi orang yang positif dengan cara yang benar. Dan orang yang positif dengan cara yang paling benar adalah orang yang menyadari bahwa setiap perkataan kita adalah doa bagi diri kita sendiri. Renungi dan praktekkan isi video ini berulang kali. Sebarkan link video ini kepada teman-teman dan orang-orang yang ingin kamu tolong. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.